Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Malenda dengan NIM 2230504093 dengan mata kuliah Retorika Dakwah dan dosen Anang Waliam. Ingin memenuhi tugas UAS yang diberikan dengan yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu alim ulama dan perangkat desa yang sempat menghadiri acara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini kita diberi nikmat, yakni nikmat jasmani dan rohani. Kemudian salawat dan salam semoga tetap kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tema ceramah yang saya berikan pada kali ini yakni berbakti kepada orang tua. Kita selalu berdoa, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita sama-sama tahu bahwasanya kita sangat mencintai orang tua kita. Kita ingin mereka panjang umur dan nantinya bisa melihat kesuksesan kita. Setiap kali kita selesai sholat, lisan selalu berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tuaku dan bahagiakanlah mereka, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Namun, pertanyaan saya, apakah kita sudah tulus mencintai orang tua kita? Jika kita melihat perjuangan orang tua kita bedah satu persatu, seperti seorang ibu yang dari awal mengandung, dimulai di bulan pertama kandungan sampai mau melahirkan. Belum lagi di rumah sudah menumpuk banyak pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu, seperti menyapu, memasak, dan lain sebagainya. Dengan kita di dalam perutnya yang tidak dapat ditaruh satu detik pun, tapi disitulah luar biasa cinta dan kasih sayangnya seorang ibu, begitu tulus untuk kita anak-anaknya. Tapi adakah kita tahu bahwasanya begitu beratnya perjuangan seorang ibu? Belum lagi sampai saatnya melahirkan, ibu rela bertaruh nyawa demi untuk melahirkan kita di dunia. Kita dilahirkan, semua orang tertawa bahagia menyambut kelahiran kita. Namun lihatlah, ibu menahan sakit yang luar biasa. Begitu lemas, begitu banyak darah yang ibu keluarkan, sehingga akhirnya lahirlah kita di dunia ini. Tak sampai di situ saja, ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita tidak sadar membentak hati seorang ibu yang lemah. Terkadang kita lupa bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra, jika kita membantah perintah seorang ibu, berkata ah saja, itu sudah termasuk durhaka kepada Allah dan orang tua. Begitu juga dengan seorang ayah yang rela mencari nafkah dari pagi sampai petang, yang rela menempuh panas demi anak dan istrinya. Begitu susahnya perjuangan seorang ayah yang dari awal bahunya kekar sehingga sekarang hitam terbungkuk, yang kita tahu cuman minta uang, yang tahu cuman minta agar dibelikan semua yang kita inginkan, ini itu dari orang tua kita. Tapi kita tidak tahu perjuangan mereka yang luar biasa. Kita di situ dapat kita nilai sebagai seorang anak. Mari kita pertanyakan, apakah kita sudah tulus mencintai orang tua kita? Apakah cuma di mulut saja? Mari renungkan, apa kita mampu membalas sedikit saja perjuangan dari orang tua kita? Ingat bahwasanya dalam suatu riwayat dijelaskan, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Teman-teman sekalian,
Kita tidak ingin dinilai oleh Allah sebagaimana anak durhaka. Mari kita sama-sama tanamkan di dalam hati kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita cintai mereka, kita sayangi mereka, dan jangan sampai kita bernada tinggi ketika berbicara dengan mereka. Karena semakin tua usia kedua orang tua kita, semakin halus pula hatinya. Dulu ketika kita sering dimarahi oleh orang tua, bukan karena mereka tak sayang, namun mereka justru sangat menyayangi kita. Karena mereka tidak mau hal yang buruk terjadi kepada kita. Jadi, jika di kemudian hari kita teringat kita pernah dimarahi oleh orang tua, jangan sampai kita di kemudian hari kita perlakukan mereka semena-mena. Karena ingatlah, kita lahir dari rahim seorang ibu dan perjuangan seorang ayah. Orang tua kita hanya berdua, namun mereka mampu merawat anak-anaknya yang mungkin di luar sana jumlahnya lebih dari 3. Bahkan banyak di luar sana yang mungkin jumlahnya lebih dari 5. Tapi mereka berdua sosok seorang ayah dan ibu mampu merawat semuanya dengan baik. Namun banyak terjadi di luar sana, bahkan ada 10 anak yang tidak mampu merawat kedua orang tuanya. Kenapa hal ini demikian terjadi? Karena ketidaktulusan rasa cinta mereka kepada orang tua mereka. Semacam ini mau mengharapkan surganya Allah, itu yang patut kita pertanyakan. Apakah kita sudah tulus sangat mencintai orang tua kita? Sayangi mereka, doakan mereka agar nanti kelak mereka telah tiada. Doa dari anak-anak mereka yang soleh dan soleha inilah yang akan membuat kuburan mereka terang benderang, jauh dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga baik yang bicara dan mendengarkan, orang tua kita selalu dijaga oleh Allah, dan nantinya kita memang orang tua yang kita telah wafat masukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Kesimpulan daripada ceramah saya kali ini, kita sebagai anak jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Saat mereka masih hidup, janganlah pula sampai menyakiti hati mereka dengan perkataan kita yang terkadang tidak sengaja berkata kasar. Juga perilaku kita yang membuat hati kecil mereka tersentuh dan menangis. Ingat, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.